apa pulangin ke GH? Nah, nggak ada yang tahu kan. Pulang ke GH sih nggak bawa piala sih. Aduh, gimana ya pulang ke GH nggak bawa piala? Udah tanggung gak sih kayak udah masuk grand final gitu kan? Betul sekali, nggak mau kan pulang cuma jadi runner up doang. Jadi kita pastinya akan melihat nanti gimana sih keseruan mereka dalam Best of 5 series tentunya. Bukan BO3 lagi, no. This is grand final, man. Yes, ini udah pasti best of 5 dan pastinya juga ini dua tim ini recordnya dari dua tim ini ya di grup stage-nya tuh seri. Jadi Betul. ya ini kan pasti ada yang menang dong, udah nggak mungkin ada seri lagi nih. Yes. Nanti kita bakal melihat siapa yang akan membawa pulang piala WISD. Betul sekali, tapi memang track recordnya untuk hari yang lalu Beletron Era sempat mendapatkan 2-0 Ya, karena betul. adanya pergantian rooster dari teman-teman GPX Ladies. Betul. Tapi sekarang mereka akan kembali bermain tentunya dengan OG rosternya, original roster yaitu Chiwin yang akan kembali untuk menghiasi rotengnya. Yes, betul. Dan ya ini pastinya menjadi apa ya? Emang dari awal mereka berlima gitu kan. Kemarin mungkin ada problem yang mereka harus digantikan dan ya walaupun kemarin Beletron menang 2-0 tapi ya kita bisa melihat lah di mana gamenya juga ada perlawanan gitu, bukan menang kosong yang seperti gimana gitu. Dan memang adanya satu player baru yang langsung tiba-tiba masuk, mungkin chemistry-nya juga belum masuk. Betul. Gameplay kebiasaannya ataupun kayak tipe-tipe masing-masing itu masih belum dapat mungkin. Iya, tidak mudah juga tentunya untuk menyatukan chemistry dan juga kalau kita bisa bilang sulit lah ya untuk melawan Beletron Era dengan kekompakan mereka yang sudah melalui 2-3 season bersama. 2 season, kurang lebih 1 tahun mereka. 1 tahun dan udah sempat bawa pulang piala juga. Betul. Jadinya pastinya mereka tuh mentalnya udah ada lah, mentalnya udah ke-build gitu kan, udah kebuat, udah kebentuk. Jadinya pastinya untuk GPX sendiri ini bisa dibilang ya berarti final pertamanya mereka. Final pertama mereka karena WSC adalah debut pertama mereka juga dan semakin dekat lagi, 1 langkah lagi menuju ke dalam piala yang berada di tengah. Tapi kita juga akan segera masuk ke dalam band and pick-nya. Here we go tentunya dalam Best of 5 series pada hari ini ya, Grand Final. Let's go! Ben and pick, kita bakal langsung masuk ke dalam draftnya. Dan ini penasaran banget sih, first picknya siapa ya kira-kira ya? Wah, harusnya GPX kayaknya. GPX deh. Karena dia berada di sisi sebelah kiri ya, kalau Yap. misalnya dari layar kita. Kayaknya, masih kayaknya nih, belum tahu. Kalau misalkan Kayaknya. kita melihat soal draft ya, first pick atau second sebenarnya untuk kita sekarang memang terbuka-buka banget. Tuh. Dan ya, kali ini Beletron ternyata yang mendapatkan first pick. Oke, Beletron eta ternyata Di antara semua di band dimensi GPX Ladies ada menyusul keseimbangan. Esmeralda. Aku Tidak boleh diciptakan dikeluarkan, untuk Yves itu. pun juga sama tidak boleh ikut bermain. Tapi di sini yang bisa aku bilang satu lagi dari Beletron Era mungkin ada nggak sih? Kaja Mereka memanggilku bisa seorang sih. pahlawan. Oh yes, Sunset. Karena aku menyelamatkan negaraku Ruby-nya dari kehancuran. boleh sih sebenarnya kalau misalnya mereka nggak mau, tapi masih ada Paku itu juga yang lepas yang harus menjadi pertimbangan. Ingat Palanir juga salah satu pengguna Paku itu yang juga menyeramkan. Sementara untuk dari GPX lagi sendiri agak sedikit ragu sih kalau misalnya Ele bisa memainkan Paku itu. Mungkin bisa, tapi tidak pernah terlihat dalam competitive ladies. Ya, Ele Tapi sempat bisa waktu itu dipakai lagi. pakai di grup waktu itu. Cuman Oh, ya. jadinya pakunya paku oleh. Iya. Baik kalau seperti itu ya, cukup dipahami saja. Oke, kalau kita melihat Tinju sudah dibalas tinju. ada Pakuito yang bener aja langsung di ban sama teman-teman dari GPX. Hero Hai opportunity. ya besar, Sancho. langsung saja dilepaskan untuk seorang rival. Ingat GPX Ladies pun di sini. Mereka punya Matilda, mereka punya Jahet, mereka masih punya Ruby juga yang dari tadi selalu Aku di ban. tidak pernah berhenti Matilda berjalan. akan menjadi pilihan untuk seorang Chiwin. Dan satu lagi, menurut kamu apa, Lip? Ruby enak sih kalau untuk Ruby. melawan Hayabusa. Ruby enak banget karena ya kita tahu lah dia punya crowd control yang bagus banget, apalagi untuk melawan hero assassin yang bertipe in out. Ini penting banget juga untuk menjadi pertimbangan karena memang kalau misalkan kita lihat
untuk Kaja sendiri masih lepas nih, yang bisa dibilang adalah hero satu dari kita juga. Betul sekali. Tapi Aku adalah Kaja kekuatan dan wujud asli bakal menjadi cahaya. pilihan untuk teman-teman dari Apex Lady. Sementara itu, Kini Chell, kakak beradik dari Bellaton Era, mungkin mengamankan Jawhead kah? Atau mungkin Rafaela kah? Kalau menurut kamu enaknya dengan seorang Hayabusa, Rafaela mungkin kurang ya, Jawhead aja. Kalau untuk Hama kita bilang compare misalkan matchup dia bareng sama Haya gitu kan, bareng sama Assassin. Emang lebih enak bakal ke arah Jawhead sih. Karena memang dari Jawhead sendiri dia punya damage di awal, dia punya injektor. Rafa sebenarnya masih bisa-bisa aja, tapi kalau misalkan memang kalau dibilang mau bareng sama Hayabusa nanti mungkin agak susah karena memang dari Hayabusa itu mobilitasnya tinggi. Jadi dia dengan kuat shadow-nya untuk heal mungkin bisa jadi nggak sampai, dan Popol akhirnya keluar lagi. Popol dari Chell. Popol dan Kupa bersama dengan Rafaela yang ternyata beneran keluar, tapi ini harusnya buat ngebebisin Popol Kupanya. Yang akan melakukan pick terlebih dahulu, mungkin side-nya dulu. Satu side atau assassinnya kalau emang mau diambil, Oh ya, boleh dan slot juga. mungkin kalau emang mau diaduin ya. Sebelum di bed sama teman-teman dari Bellaton Era, ya nggak sih? Betul, karena kalau saya Dengan masih lebih senang banyak dan hati. Karina. Oke, pilihan yang cukup tepat dengan adanya Karina. Ya memang kita tahu lah, walaupun Karina sekarang udah di nerf atau udah di balance lah, bisa dibilang udah nggak terlalu bisa lagi untuk build tank. Namun jangan lupa memang dari damage-nya, dari pasifnya itu masih true damage, jadinya masih bisa kalau emang mau dipakai sama build tank. Oke, kalau kalian juga tentunya masih ada export yang akan di-ban oleh teman-teman dari Apex Legends. Nggak mau ada satu tools yang bisa ikut mencuri objektif dengan Last Insanity-nya, dan Palanir juga kemarin memang menggunakan fitur yang Pain baik. Brody is the pun proof ikut that I'm di-ban. still alive. Karena kemarin Cincau juga benar-benar menyebalkan dengan Brody-nya ya. Oke, dan membahas soal hero-nya Cincau, bisa dibilang kalau emang mau ngambil magical lagi masih ada Nathan, masih ada Kimi, dan Lunox juga ya. Oke, kayak Lunox Cincau beberapa kali sempat pakai Lunox juga kalau untuk di group stage, tapi nggak menutup kemungkinan kalau memang misalkan sekarang mau diambil lagi dari Lunoxnya, namun harus berhati-hati karena magical semua jadinya. Oke, berarti harus diperhatikan juga jangan sampai magical semua, karena nanti malah itemization-nya lebih mudah. Yes. Harus menyelipkan physical juga, dan mungkin malah kalau physicalnya yang cuma satu, ini mungkin akan menjadi menarik ya. Yes, kalau physical nomor satu ya, kalau memang damage Aku yang akan gede merampas banget nasibmu. fisiknya kayak mungkin gold standernya, itu nggak masalah. Jadinya nanti memang ya dia bakal sakit banget, Negeri rasanya ini damage adalah itu bakal tanah sakit air banget kita, karena yang lainnya tuh dan bikinnya negeri itemnya ini akan defense menjadi magic semua. kuburan kalian. Oke, kalau begitu, tapi ngelihat juga tentunya Kagura dan juga Lapu-Lapu. Kagura, aku bisa bilang untuk Cini sama, dia juga sangat memberikan penggunaan Kaguranya. Lapu-Lapu jelas elek. Ya, oke, ini Udah ganggu banget ya tadi. jelas kita jelas lihat. jelas jelas jelas. Lapu-lapunya Ele, namun kayak hero-nya Ele nanti. Bisa Yes. Uranus mungkin kalau emang mau diambil Uranus masih lumayan oke. Betul. Untuk di XP lane-nya atau apa pilihan lain? Coba. Kalau Ruby? misalnya Yuzong kan dia sudah di ban juga ya, mungkin ngamanin buat goldnya dulu. Kalau ini takutnya malah jadi makanan ya. Ruby Nathan bukan tipe juga. ini. Ruby, Ele main Ruby. Eles tahu kan bisa main Ruby tapi kayak seperti Gantikan itu. seranganku. Oke, oke, menarik. Menarik. Karena aku jarang banget melihat Quintao main itu. Harusnya di WSC pun belum pernah turun. Yes, berarti ini first time yang mungkin mereka udah siapin ya kira-kira. Benar. Udah lama juga gitu kan persiapan dari kemarin sebelum mulai playoff. Mungkin udah siapin. Oke, tapi Bellaton Era sudah mulai ada hover terhadap Ruby. Oh, mulai berganti. Tapi di Palanir sepertinya Alpha kah manis? Kalau ini Alpha di samping sih, waduh, gimana nih menurut kamu Mungkin matchup-nya? alfanya bisa jadi alfa di tengah loh. Oke, Alpha mid bisa juga. Kalau memang alfa ya, Aha, nggak tahu, tapi ya Ruby tengah juga masih make sense sih. betul. Misalkan kalian sama aja sebenarnya. Oke, berganti. Sepertinya mereka juga Ingin berpikir, oke melihat kita bintang tetap saatnya gitu. berburu. Yes, betul. Dan Chang'e yang dipilih ini menjadi pilihan yang cukup baik sebetulnya. Sementara kita bisa melihat di mana last pick hero untuk Ele seharusnya. Iya, last pick hero untuk LD, satu side yang benar-benar harusnya tebel, mungkin dengan harapan untuk bisa nebein teman-temannya juga, walaupun memang ada kayak Gimana nih? Ben
Uranus will be good sih. Kayak Uranus. keras banget jadinya gitu kan untuk Benar. first damage-nya pun belum ada. Beleric? Beleric. Oke, Beleric sebagai frontliner sebenarnya cukup oke juga, dia punya front control yang di MPL kemarin sempat dipertunjukkan juga ya. Sempat. Di Tapi bot lane tapi yes, dan kalau aku bilang juga ultimate dari Beleric itu cukup lama untuk casting time-nya, tapi sudah langsung di lock dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Cheestrat yang dikeluarkan dari GPX Ladies all out banget tentunya, dimana kita hampir jarang sekali melihat Bruno yang dipegang oleh Cincau dan juga Elaine yang akan menggunakan Belericnya atau mungkin akan bertukarkan, tapi sepertinya sulit. Namun kita akan melihat tentunya ke dalam Land of Dawn nantinya. Menurut kamu Lim, 2-0, sorry 3-0, 3-1, 3-2? kayaknya 3-1 sih kayaknya. 3-1. Kayaknya namanya juga prediksi nggak asal gitu kan. Iya, feeling aja gitu. Feeling sih. aja, feeling. Feeling aja, feeling. Oke. Kalau buat teman-teman yang ada di kolom komentar 3-0, 3-1 atau 3-2 nih menurut kalian, let's go langsung. Ditulis aja di dalam kolom komentar, dan buat kalian yang punya dukungan untuk para ladies ini langsung aja tentunya diberikan sebanyak mungkin komentar yang paling positif karena kita sudah memasuki ke dalam grand final dari Wonderful Indonesia Stick ID Championship antara Bellatrix Era yang akan bertemu dengan GPX Ladies. Ditemani oleh kesayangan kalian, ada Fidji Rolia di sini. Dan juga Lim Kocol pastinya. Betul sekali, Aryan Slade, ada Ciwin bersama dengan Puni, ditemani oleh Cini dan juga Vivian tentunya. Tapi Vivian sudah mulai banyak tercicil dari segi HP dan lihat sekarat setengah bar bahkan tersisa. Dan Puni bakalan coba untuk langsung turun ke area bottom lane. Oke, sementara kalau kita lihat kontes Little Wanderer dibiarkan saja karena bisa kita lihat dari Hayabusanya dia nggak mau kontes karena Little Wanderer dia tahu banget power Matilda dan Kaja di early yang terlalu kuat sehingga oke, kita lepas aja Little Wanderer, kita main aman aja. Betul sekali, dan Skye juga sudah berhasil mencuri satu small camp jungle dan ini bakalan menghambat seorang Viva. Tapi lihat di area top lane-nya Paladin berada dengan hati-hati. seorang Ele tapi cukup sakit juga. Ingat pasif dari Beleric sendiri yang hampir seperti Blade Armor. Ya. Kalau kamu nge-damage ke dia bakalan mantul-mantul balik dengan adanya duri-duri yang dia berikan. Betul sekali, dan jangan lupakan Beleric juga bertipe magical. Yes. Jadi otomatis item magical defense ini bakal berguna sekali pastinya, either Eternal Shield atau Radiant mungkin kalau emang mau cari murahnya. Minimal top boots dulu lah untuk Yes, awal. betul. Betul sekali, dan kalau kita lihat sudah tentunya untuk teman-teman dari GPX ini Skye berada di area top lane. Sepertinya bakal coba untuk nge-gank ke area top lane karena di bawah sudah melihat cukup ramai, tentunya bakal coba untuk defensif aja terlebih dahulu, tapi minionnya nggak ada, nggak bisa Yes. untuk nge-push lagi, dan ini adalah skenario yang diinginkan tentunya oleh teman-teman dari GPX Ladies karena sekarang Skye berada di area top lane. Coba aja untuk mengambil ke arah turtle. Oke, namun kali ini BTR tidak memberikan secara free, bakal ada kontes yang terjadi karena sudah datang juga dari Vival dan Kini. Kali ini turtle-nya di reset, bakal coba untuk ke fight dulu sepertinya, namun Palanir di sisi belakang juga ada satu flicker yang sangat baik dari LA juga dan langsung masuk kali ini damage-nya. Palanir udah mulai low dan masih bisa survive ternyata. Oh my god, sayang sekali belum bisa di take down dari seorang Palanir, tapi gak apa-apa, yang penting Skye tadi masih sempat memencet untuk guiding win supaya dia bisa merepositioning dirinya, tapi Red team has Oh, udah slain hampir. the turtle. mundur dan tidak bisa untuk mengkontes turtle karena sudah diamankan oleh seorang Skye. Hampir banget kecuri tadi karena memang udah deket-deket banget tadi pemain dari Bellatrix, dan itu memang high risk banget tadi, tapi ya untungnya masih bisa mengamankan dengan retribution dari Skye tadi. Betul sekali, dan kalau kita melihat juga tentunya ke area Purple Buck dari teman-teman GPX Ladies dilindungi oleh dua orang. Ciwin, Puni gak bakal membiarkan adik kecil mereka diganggu oleh teman-teman dari Bellatrix Era. Sementara itu Cincau jauh berada di area bottom lane bertemu dengan Cini sepertinya yang pernah satu lane di mid lane, sekarang bertemu sedikit di area gold lane karena tadi Cellnya kan pulang ya. Iya, cuman nostalgia dikit lah. Iya, Temen mampir dikit aja dulu punten seluruh gitu kan. Turun lagi ke bawah, masih ada Ciwin juga tentunya ikut untuk membantu ke arah seorang Cincau, tapi sudah mulai datang juga banyak pupanya ke arah seorang Cincau. Masih ada Guiding Wind diberikan juga 3 masalah, tapi
3 orang di arah bottom lane cukup ramai. Funi mulai menyusul dari belakang, udah ada first blood juga yang dikeluarkan, tapi first blood somehow di area top lane. Ini bakalan menjadi paksaan tentunya untuk teman-teman dari Beletron Era supaya mereka mundur. Gak bakal dikasih mudah karena di area top lane juga bakalan langsung ditinggalkan. Ciwin sudah mulai cukup sekarat juga, masih punya Aegis, masih cukup santuy, tapi kupanya harus di take down. Vival pun gak berani untuk all in karena masih ada Funi di sana yang standby dengan Divine Judgment. Yes, betul banget. Dan tadi juga memang posisinya kalau emang dia paksa masuk itu bakal bahaya banget, namun Biden Pupa dan terkena lagi Mobilize kali ini. Fundur udah mulai low, Quad Shadow-nya mulai masuk dan Shadow Kill keluar, berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Funi. Wah, dia tahu banget Ciwin kena pulang, ditunggu sampai dia sudah sekarat, habis dicicil sama seorang Shell. Yang dipikir Funi, ya nggak ada Vivalnya missing, ternyata ditunggu dari samping. Oke, bakal dipaksa sepertinya turret di bagian bottom lane, udah nggak bisa di defense lagi seharusnya. Karena ya Popon cepet banget, namun menukar ke arah Turtle ini menjadi apa ya, sesuatu yang sebenarnya lumayan sih. Yang bisa dilakukan sama teman-teman JPX juga, walaupun memang nanti pressure-nya akan lebih ke arah yang dapetin turret sih. Bener, karena balik lagi ini cuma sebagai obat sementara, dikit doang gitu, nggak untung-untung banget, tapi biar nggak rugi banget lah ya tentunya. Karena di area mid lane-nya juga teman-teman dari GPX ini sudah selesai untuk meng-clear dan mungkin bakal coba untuk melakukan flanking terlebih dahulu, berharap mungkin Popolnya ataupun Rafaela akan melewati area river, tapi enggak, ternyata kosong. Ya betul, emang ini udah bermainnya benar-benar setengah map sih dari keduanya. Dari Beletron juga dia mainnya setengah ke atas, sementara GPX sebaliknya. Memang ini yang diinginkan sama teman-teman dari Beletron. Mereka ingin ke arah objektif dulu di awal, mereka nggak mau terlalu banyak fight, nggak mau terlalu banyak fight. Dan akhirnya kali ini sudah ada Circling Eagle masuk dari all dan dibalikin kali dengan stun yang sangat baik, namun Shell dengan Biden Pupa masih punya Aegis, namun tetap harus tumbang dan Shadow Kill keluar ke arah Funi. Langsung lebih milih untuk mundur dengan Quad Shadow-nya. Oh my god, Funi bahkan sampai harus membuang dia punya flicker karena sempat salah jalan sedikit. Gak apa-apa Fun, gak lihat, santuy aja, aman. Tapi di area bottom lane juga Cincau bakalan coba untuk bersembunyi aja, tapi harus hati-hati kalau misalnya Cini dia bakalan coba untuk maju ngecek tentunya, tapi seenggaknya sudah belum ada wave yang akan datang. Masih ada waktu untuk Ele dan juga Funi bersama dengan Ciwin tentunya, tapi masih ada Peter Joel yang langsung memandikan karena mereka. Ciwin udah langsung ngecek ada 2 orang di sana, coba untuk ditabrak lagi tentunya dengan menggunakan Circling Eagle, tapi Funi dari belakang masih ada Holy Baptism juga dikeluarkan oleh seorang Vivian, tapi Cincau di belakang masih bisa menjemput Ciwin untuk kembali pulang. Oh no, ini bahaya banget dan mid lane coba untuk clear aja dari Hayabusanya dengan Shadow Kill dan berhasil di clear. Ini bahaya untuk GPX. Top lane turret juga berhasil didapatkan, namun kali ini Valanir yang coba untuk dikejar. Seharusnya damage-nya nggak cukup sih, namun coba untuk fight aja kali ini masuk dari Sky ke arah depan. Sudah ada satu backup lagi dari Rafaela dengan healingnya, langsung ditarik lagi dengan Emma Vendetta dan akhirnya harus menggunakan flicker, hampir saja ditumbangkan. Iya, nyaris saja, tapi udah banyak banget resource yang terbuang tentunya dari Valanir dan juga untuk Vivian sendiri tadi yang harus menjemput dia. Tapi seenggaknya dia masih bisa aman dengan Cyclone Eye, tapi di area bottom lane juga gak boleh ditinggalkan seorang Chell yang nantinya malah semakin tajir dan bisa menjadi momok untuk teman-teman dari GPX Ladies. Betul sekali. Ini damage physical salah satunya dari Cincau kalau kita lihat dari GPX, cuman ya memang kalau tidak adanya item defense fisik nantinya bakal gila banget sih damage dari Cincau. Namun Turtle sudah mulai di setup sama teman-teman dari Beletron. Ellen yang udah mencoba buka vision namun tidak ada fight karena memang posisi dari teman-teman GPX gak siap. Circling Eagle masuk coba untuk mengincar ke arah Valan yang terlebih dahulu, masih ada Evo Vendetta langsung di-spray lagi kali ini dengan Meteor Shower-nya dan sangat bagus kali ini Shadow Kill belum berhasil mendapatkan target keduanya. Masih ada Biden Pupa karena Sky, namun tanky banget dari Sky-nya. Iya, tapi All juga sudah mulai makan Salmon Shockwave dari seorang Cini, agak sakit tentunya dari bocil bulan ini. Namun Vivian benar-benar dengan Rafaela-nya dia bisa memaksimalkan, membantu teman-temannya dan banget untuk bisa melakukan rotasi. Tapi sama halnya dengan Cini juga, dia memiliki agresivitas yang sangat tinggi dan tahu kapan harus buka bush-nya, kapan harus buat mundur ke belakang supaya temannya bisa ikut terbang bareng. Oke, dan ini bahaya banget, turret di bawah udah mulai dilepas lagi, seperti ada Circling Eagle atau enggak, aja kali ini Valanir yang coba untuk ditabrak
Mereka harus dapetin top turret, kalau nggak rugi banget. Namun Cell, kita melihat Cell yang tetap melakukan split push. Ini bahaya, inhibitornya bisa dihancurin. Namun kalau kita lihat LE-nya lagi di pen tengah, ternyata inhibitornya tercuri. Untuk mencuri dari Cell yang sangat bagus, dan mid-nya juga dapat. Oke, objektif gaming yang sangat baik kali ini dari teman-teman Beletron. Wow, meta cuek. Aku gak peduli temen aku di mana, yang penting aku dapet inhibitor, kata Cell. Push terus sampai bawah, gak lihat temennya di mana. Yang penting udah jebol satu lane. Sekarang teman-teman dari GPX ini sudah mulai kepusingan tentunya. Untuk Muni harus bisa mundur terlebih dahulu karena Ele sudah harus mengorbankan nyawanya demi keselamatan 4 orang lainnya. Purple buff gak akan bisa mereka secure. 5 orang dari Beletron bakalan mulai bermain meta solid. Oke, ini bahaya sih jujur, dengan satu inhibitor turret yang berhasil dihancurkan di area bottom lane. Dan apa ya, kejadian momen tadi tuh memang dari GPX ini maunya ngambil ke top lane gitu kan. Tapi sayangnya inhibitornya hancur, top lane-nya tetap gak dapet, tengahnya hancur juga. Wah, ini bahaya sih, ini bahaya banget untuk objektif map controlnya bakal dipegang sama Beletron. Itu dia makanya, dan kalau kita lihat juga nantinya untuk Vivian sendiri tengil banget. Tapi memang dari tadi dia tiap ngeliat ada Vivian sering banget di circling eagle loh sama Ya, dia. untuk margin posisi dia juga, dan memang dari Vivian dia nggak bisa nge-fight back sih. Paling cuman kasih stun, yang bisa nge-fight back itu teman-temannya. That's why dia berani banget untuk coba majuin, dicicilin terus-menerus dengan harapan juga temennya bisa ikut terbang bareng dia juga kan. Kalau misalnya pas lagi kayak gitu, tapi udah ada satu buah inisiasi yang sangat baik sekali dari Viva dan juga Paladin. Perpaduan 2P bakal menghasilkan tumbangnya seorang Ele. Masih ada Donra Walking, kayaknya juga bakal menjadi double kill untuk seorang Chow. Sementara itu Cincana Chow harus dipaksa mundur kembali ke area belakang. Gak bisa maksain lebih lanjut lagi. Teman-teman dari Beletron Era akan langsung mendapatkan Lord yang pertama tanpa adanya kontes. Yap, betul sekali, free lord bisa dibilang. Dan ya, triple kill untuk Popol ini menjadi nilai yang sangat mahal pastinya. Dengan oke, dia udah jadi DHS juga di main Hunter Sword. Dia bermain attack speed oke, dengan Corrosion Sight ditambah dengan Demon Hunter Sword, ini attack speednya bakal cepet banget. Dari BOD untuk nambahin damage di awalnya, ini bener-bener membuat dari Popolnya semakin mantap lagi. Betul sekali. Nah, ini dia berarti akan semakin sulit juga tentunya. Dari Ruby pun dia udah ada Husklaw dan juga World X tadi kalau nggak salah. Dan di arah top lane bakalan coba untuk di-push lagi, tapi nggak dapet siapa-siapa. Palannya nggak apa-apa, yang penting teori ancaman dulu nggak sih? Oke, dan kali ini harus defense dari teman-teman GPX, nggak boleh sampai offside juga. Memang harus memanfaatkan momen, namun harus sedikit hati-hati juga karena mulai terlihat nih network yang sangat jauh diungguli sama Beletron. Sudah langsung di-spray lagi kali ini dengan Meteor Shower, ditarik dari all-nya. Aegis coba dipakai dan bertahan dengan circling, tapi tidak bisa terlalu lama. Mid turretnya berhasil dihancurkan, bakal langsung mengarah ke arah top turret. Nah, ini udah bahaya banget. Ini bahaya banget karena sudah ada Web of the World juga. Vival mau masuk sepertinya, namun Wrath of Drive-nya udah ke-trigger ternyata dari Ele. Bakal di-fight lagi kali, sakit banget damage dari Cell. Bahkan puningnya tumbang seketika dan fokus ke RB 1-0 Israel. Beletron win the game one. Oh my god, Beletron kembali lagi dengan meta early game mereka. Langsung push, split push. Ketika kemarin kita melihat Chell dengan dia menggunakan